Salam Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami dari Majelis HKBP Beringin Indah menyampaikan selamat hari Minggu, salam sehat, horas. Sebelum kita mulai kebaktian, marilah kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Doa dimulai. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang kita berkumpul di tempat ini memuji dan memuliakan Tuhan. Saat ini kita memasuki minggu kedua setelah Trinitatis. Firman Tuhan berkata di Imamat pasal 25 ayat 10, kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Topik minggu kita hari ini adalah panggilan memelihara ciptaan. Karena itu, marilah kita bersama-sama memelihara bumi ini. Jangan hanya memeras hasil bumi, tetapi juga memeliharanya, sebab Allah yang menciptakannya untuk kita demi kehidupan kita. Marilah kita bersatu di dalam persekutuan yang kudus bersama dengan Allah di tengah-tengah jemaatnya. Kita satukan hati dan pikiran kita, memuji dan memuliakannya. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 23, dimulai ayat 1 sampai ayat 2. Kami datang ya Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, berilah kepada kami hati yang kudus, pikiran yang baik, dan jiwa yang sungguh melakukan pekerjaan yang baik. Berilah kami damai, agar kami merasa aman dan tenteram di dalam perlindungan-Mu.
Kiranya kami senantiasa berpegang pada firman-Mu dalam menghadapi musuh-musuh kami. Jaga dan kuatkanlah kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 6 ayat 1. Pujilah Tuhan Sang Raja Mulia. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu kedua setelah Trinitatis hari ini tertulis dalam Ulangan pasal 15 ayat 9. Hati-hatilah supaya jangan timbul di dalam hatimu pikiran dursila demikian. Sudah dekat tahun ke-7, tahun penghapusan hutang, dan engkau menjadi kesal terhadap saudaramu yang miskin itu, dan engkau tidak memberikan apa-apa kepadanya, maka ia berseru kepada Tuhan tentang engkau, dan hal itu menjadi dosa bagimu. Marilah kita bersama-sama berdoa, memohon kekuatan dari Tuhan kita. Dan janji Tuhan Allah. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami, sebab sampai sekarang penderitaan dan kekusahan yang diakibatkan pandemi COVID-19 belum berakhir. Kalau kami mengikuti pemberitaan tentang COVID-19, masih terus bertambah jumlah orang-orang yang positif COVID-19. Lihatlah penderitaan kami ya Tuhan, dan selamatkanlah kami dari penderitaan ini. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, di dalam keadaan yang penuh dengan penderitaan dan kesusahan ini, kami harus memasuki tatanan kehidupan yang baru yang disebut dengan new normal life, berdamai dengan COVID-19. Bagaimanakah kami hidup dan mencari kehidupan kalau bukan Engkau yang menyertai kami? Karena itu Tuhan,
Engkaulah yang memenuhi kehidupan dan pikiran kami, supaya kami dimampukan berdamai dengan COVID-19 ini, dengan menjalankan norma dan aturan yang sesuai dengan tatanan baru ini, dan bergiat di dalam pekerjaan, di dalam doa dan keyakinan yang daripadamu. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami percaya bahwa Engkaulah yang menyelamatkan kami dari penderitaan kami, sebagaimana yang telah Engkau perbuat kepada bangsa-Mu Israel. Engkaulah yang memerintahkan kami untuk mengumandangkan supaya kami bersamai dengan bumi ini, supaya kami tidak hanya memeras hasil bumi ini, namun bumi ini juga harus mendapatkan pembebasan, supaya kami bersukacita bersama-sama dengan bumi ini. Ya Tuhan Allah, bumi ini sudah cukup menderita oleh karena kerakusan kami. Tanah tercemar, laut dan juga udara. Karena itu Tuhan, jadikanlah kami sebagaimana Engkau memanggil kami hari ini untuk memelihara ciptaan-Mu. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa, sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu kedua setelah Trinitatis hari ini tertulis dalam Wahyu pasal 7, dimulai ayat 1 sampai ayat ketiga. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 185,
ayat 1 tambah 3, Allah kita Maha Esa. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita kepada Tuhan seperti saudara-saudara kita seiman di seluruh dunia ini. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 116 ayat 1, Kau telah menciptakanku. Terpujilah Engkau Bapa dalam segala keagungan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan di dalam tahta kerajaan. Terima kasih Yesus atas segala penyertaan. Tuhan izinkan kami menikmati hidup yang Tuhan limpahkan bagi kami dari hari-hari yang lalu hingga pada saat hari ini. Tuhan Allah yang Maha Baik, di dalam perjalanan hidup kami ini banyak persoalan-persoalan yang kami hadapi, namun kami yakin Tuhan selalu menyertai kami, terutama dalam situasi dan kondisi pada saat ini, di mana pada saat ini kami menghadapi penyebaran virus corona COVID-19 belum berakhir dan belum hilang dari lingkaran kehidupan kami. Akibat daripada itu, banyak jemaat gereja Tuhan yang selalu merasa gelisah, gusar, dan ketakutan, baik dalam melakukan pekerjaan sehari-hari, aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu Tuhan, hilangkanlah virus COVID-19 ini dari dunia ini, dari negara kami ini, dari lingkungan kami ini, agar kami dapat kembali berkumpul
beribadah seperti sedia kala. Izinkan kami Tuhan sesuai rencana kami akan melaksanakan ibadah minggu pada tanggal 28 bulan ini, dan bimbing kami untuk melakukan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan beribadah pada fase new normal ini. Gerejamu telah memilih panitia tim gugus COVID-19 untuk membuat segala persiapan yang kami butuhkan. Kami serahkan tim tersebut ke tangan-Mu Tuhan, agar dapat bekerja dengan baik dan menjadi pujian yang harum segala pekerjaan mereka di hadapan Tuhan. Demikian juga para haladomu, Bapa, bimbing Tuhan, agar semuanya dapat mengambil tugas masing-masing sesuai dengan talenta-talenta yang Tuhan berikan pada saat kami akan melakukan ibadah kami di tanggal 28 Juni 2020 ini. Demikian juga jemaat-Mu, dimanapun mereka berada, Tuhan berkati dan jauhkan dari segala mara dan bahaya. Biarlah kasih setia-Mu yang menyertai mereka. Tuhan Allah yang baik, kami juga memohon kehadapan-Mu Tuhan, situasi negara kami Tuhan pada saat ini yang kurang kondusif akibat dari keinginan-keinginan manusia yang dipengaruhi oleh pikiran-pikiran dunia ini. Berikan limpah-Mu atau kebijaksanaan daripada Tuhan kepada mereka, agar mereka juga dapat merasakan yang dirasakan oleh orang lain yang begitu gusar dan begitu susah akibat penyebaran COVID-19 ini. Tuhan, inilah kami anak-Mu Bapa. Tuhan Allah yang baik, sertai hidup kami Tuhan, bimbing kami dalam perjalanan hidup kami. Kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hapuskan segala dosa-dosa kami Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah Bapa hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 826 ayat 1 dengan firman-Mu. Shalom. Selamat hari Minggu buat semua jemaat HKBP Beringin Indah. Hari ini kita beribadah di rumah kita masing-masing. Karena itu mari kita dengarkan firman Tuhan pada minggu kedua setelah Trinitatis. Firman Tuhan yang diambil dari Imamat 25 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Imamat 25 ayat 1 sampai dengan ayat ke-13. Saya akan membacakan firman Tuhan. Beginilah bunyinya. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian
sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu yang semuanya tinggal padamu, juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu. Segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Selanjutnya engkau harus menghitung 7 tahun sabat, yakni 7 kali 7 tahun, sehingga masa 7 tahun sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 10 bulan itu. Pada hari raya pendamaian, kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai, dan pokok anggur yang tidak dirantingi jangan kamu petik buahnya. Karena tahun itu adalah tahun Yobel, haruslah itu kudus bagimu. Hasil tahun itu yang hendak kamu makan harus diambil dari ladang. Dalam tahun Yobel itu kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa jadinya jika kita memakai kendaraan terus-menerus tanpa diistirahatkan, tanpa diservis atau dan lain-lain? Seluruh peralatan mesin pasti menjadi aus karena tidak ada perawatan. Kapan perawatan itu dilakukan? Tentu saat kendaraan tersebut tidak digunakan. Saking semangatnya kita bekerja, terkadang kita lupa untuk istirahat. Jam tidur kurang, kita lupa menjaga kesehatan, kita lupa untuk refreshing, kita lupa untuk bersosial, dan bahkan kita lupa untuk berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan atas karyanya dalam segenap aktivitas kita. Lebih jelas terlihat sebelum terjadinya wabah corona ini, kita selalu disibukkan dengan rutinitas yang tidak ada hentinya, seolah tubuh kita ini seperti robot yang dipaksa untuk bekerja. Bekerja mulai dari hari Senin sampai Minggu.
kadang menyempatkan waktu untuk berpesta atau meradat. Bahkan hari Minggu setelah kita pergi beribadah ke gereja, kita juga akan pergi untuk pertangyangan STM, pertangyangan marga. Demikianlah setiap minggu kita melakukannya. Semua yang kita lakukan hanya sebatas rutinitas. Anak sekolah juga begitu. Begitu pulang dari sekolah, mereka akan les. Kemudian juga mereka akan mengerjakan tugas dari sekolah. Semuanya dilakukan hanya sebatas rutinitas. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentu kita perlu sehat dalam melakukan segala pekerjaan kita. Tubuh kita lemah. Manusia perlu beristirahat. Semua yang hidup dan benda yang mati yang diciptakan oleh Tuhan juga harus beristirahat. Misalnya HP, komputer, alat transportasi perlu beristirahat. Laut, sungai, danau, tanah, ternak juga perlu beristirahat. Maka melalui khotbah ini, aturan dan perintah Allah yang ditetapkan untuk bangsa Israel melalui Musa sangat penting tentang pengudusan tahun ke-7 yang dinamai dengan tahun Sabat, dan tahun ke-50 yang dinamai dengan tahun Yobel, yaitu untuk mengistirahatkan tanah. Aturan Allah ini berguna untuk menyadarkan kita, untuk menyadarkan manusia agar bekerja berfokus pada Tuhan. Apa yang kita kerjakan selama 1 minggu itu, apa yang kita kerjakan selama 1 tahun harus benar-benar untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, selama bangsa Israel di perjalanan, ketika mereka di padang gurun, Tuhan memberkati mereka dengan memberikan makanan, yaitu manna dan burung puyuh. Tetapi ketika mereka tiba di tanah Kanaan, di tanah yang subur itu, suasana akan berbeda. Mereka harus makan dan bekerja dari hasil tanah itu sendiri. Tentu saja aturan Tuhan ini tentang pengudusan ini direfleksikan untuk tujuan agar bangsa Israel dapat memelihara serta mengelola tanah dengan baik. Mereka tidak jatuh kepada keserakahan. Mereka tidak jatuh kepada ketamakan, sebab manusia bukan sesungguhnya pemilik tanah itu, melainkan Tuhanlah yang empunya bumi dan segala isinya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tugas kita adalah menjaga kesejahteraan tanah. Tanah adalah bagian dari alam, dan alam tidak terlepas dari ekonomi. Panggilan kita untuk memelihara alam ciptaan tentu sama dengan memelihara diri sendiri. Maka jika kita merusak tanah, sesungguhnya kita juga telah merusak diri sendiri, karena kita hidup di dalam alam. Saya ingat dulunya panen padi
melalui proses 6 bulan, kemudian tanah itu diistirahatkan. Artinya proses panen itu hanya 1 kali dalam setahun. Namun sekarang ini pengelolaannya dilakukan dalam waktu 3 bulan. Tentu 3 bulan sudah bisa panen. Setelah itu langsung ditanami kembali atau ditanami dengan tanaman lain. Lumayanlah tarhilala min naroha. Jadinya tanah itu tidak sempat beristirahat. Tanah itu pun akan menjadi rusak. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, melalui nas ini kita diingatkan bahwa tanah itu perlu istirahat. 6 tahun diberikan Allah waktu kepada bangsa Israel untuk menanam di ladangnya. 6 tahun lamanya untuk merantingi dan mengumpulkan hasil tanah. Tetapi pada tahun ke-7 mereka harus meninggalkannya begitu saja, supaya orang miskin dapat makan, dan apa yang ditinggalkan haruslah dibiarkan dimakan binatang hutan. Maka makna pengudusan itu dalam khotbah kita hari ini mengingatkan kita akan kepedulian kita kepada orang miskin, kepada orang dalam kekurangan, dan juga peduli pada ciptaan Tuhan lainnya. Yang menarik dari tahun Yobel pada khotbah ini adalah semua orang harus pulang kembali pada tanah mereka, sebab tanah itu merupakan tahun pembebasan. Itu yang dikatakan dalam ayat 10 dalam khotbah kita. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Hal ini berarti para pekerja yang meninggalkan keluarga, para budak yang tidak dapat terikat pada tuannya, mendapatkan kebebasan untuk kembali ke tanahnya sendiri. Sebab semua tanah pada tahun ke-50 itu adalah kudus bagi Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, menarik untuk direnungkan bahwa baik tahun Sabat atau tahun Yobel adalah kesempatan yang sengaja dibuat oleh Tuhan agar semua pihak beristirahat selama setahun. Manusia berhenti bekerja, ternak berhenti mengarap, tanah berhenti berproduksi, serta semuanya hanya fokus untuk Tuhan. Siapa yang membuat aturan ini? Tuhan Allah semesta alam. Perlu kita renungkan bahwa Tuhan saja peduli pada kondisi istirahat manusia, ternak dan tanah. Tuhan tahu, Bapak, Ibu, dan saudara, bahwa tubuh kita ini lemah, membutuhkan waktu untuk beristirahat. Karena itu, mereka yang tetap bekerja di hari Minggu, yang bekerja di hari Sabat adalah mereka yang tidak mensyukuri hari istirahat sebagai hari anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Tahun Yobel adalah tahun berkumpulnya semua orang dengan sanak famili,
atau keluarga, karena wajib kembali ke tanah milik mereka. Hari itu adalah hari istirahat, hari berkumpul dengan keluarga, hari kendaraan diparkir, hari tidak ada kesibukan apapun kecuali khusus diberikan kepada Tuhan. Atau mungkin memanfaatkan cuti dan hari libur lainnya supaya dapat membangun kembali kehidupan sosial yang terabaikan karena kesibukan kita masing-masing. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, manfaatkanlah setiap kesempatan istirahat untuk kesehatan tubuh, kesehatan hubungan keluarga, kesehatan interaksi sosial. Sebab beristirahat adalah juga suatu anugerah yang diberikan Tuhan untuk kita masing-masing. Amin. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang Maha Kuasa yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih buat kasih karunia yang masih kami rasakan hingga hari ini. Dalam ibadah kami pada minggu kedua setelah Trinitatis, kami dapat mendengarkan firman Tuhan mengarahkan kami sebagai manusia ciptaan Tuhan untuk dapat memelihara ciptaan-Mu, untuk dapat memelihara alam, karena kami hidup juga dari alam ciptaan-Mu. Ajari kami senantiasa ya Tuhan, supaya kami memakai waktu kami untuk beristirahat. Kami akan selalu fokus untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, supaya kami tidak disibukkan dengan berbagai hal yang kami kerjakan, yang menjadi rutinitas, yang menjadi kegiatan kami di dalam dunia ini. Bapa yang baik, berikanlah kami iman yang tumbuh, iman yang kuat, supaya kami senantiasa bersuka cita untuk melakukan kehendak Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kuasa, berkati semua hamba-hamba-Mu, berkati semua jemaat-Mu HKBP Beringin Indah, dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati, Tuhan memberikan apa yang mereka rindukan, apa yang mereka dambakan. Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhan mereka. Terima kasih buat kasih karunia-Mu ya Allah Bapa. Ajarlah kami senantiasa untuk memakai hari-hari kami dengan melakukan kehendak-Mu. Bapa yang baik, ampuni kami dari segala dosa-dosa yang kami perbuat, agar kami semakin layak menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terimalah doa persembahan kami, terimalah doa permohonan kami. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 672 ayat 1 dan ayat 2. Sweet and
kasih. Dia Allah yang memelihara hidup kita melalui ciptaan-Nya. Semuanya itu hanyalah karena kemurahan-Nya yang tak ternilai. Oleh karena itu marilah kita menyerahkan tubuh, jiwa, roh dan segala yang ada pada kita menjadi kemuliaan dan puji-pujian bagi Allah sampai selama-lamanya. Sekarang kita sudah masuk kepada suatu tatanan baru kehidupan yang disebut dengan new normal life, berdamai dengan COVID-19. Hanya kepada Allah saja kita serahkan hidup kita, supaya Dia yang memelihara, menyertai, serta mendahului langkah kita. Marilah kita memelihara ciptaan Tuhan demi kemuliaan nama-Nya, memaklumkan kemerdekaan bagi segenap penduduknya, mewartakan tahun rahmat Tuhan bagi seluruh ciptaan. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan dalam Imamat 25 ayat 10, kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Marilah kita mendoakan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera. Amin.